Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lalu kita sudah bahas tentang distribusi peluang diskrit ya. Jadi untuk kejadian-kejadian diskrit kita sudah ada beberapa macam distribusi ya. Ada dari distribusi Bernoulli, distribusi binomial, hipergeometri dan macam-macam ya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas beberapa distribusi dari distribusi peluang kontinu sekarang ya. Oke, distribusi peluang kontinu itu ada berbagai macam yang sudah ditemukan lah ya. Artinya ini ada beberapa ahli yang sudah membuat distribusinya, kemudian sudah membuat karakternya, sifat-sifatnya sudah dieksplorasi secara lebih dalam gitu ya. Nah ingat, distribusi ini adalah fungsi sebuah peluang. Nah peluang dalam kehidupan kita itu tidak bisa lepas dari berbagai macam jenis distribusi ini gitu ya. Nah sampai saat ini riset-riset dalam dunia, ya pokoknya apapun bentuk riset itu sudah di cover oleh berbagai macam jenis distribusi peluang ini gitu ya. Nah untuk distribusi kontinu, mungkin ini tidak semua distribusi akan kita bahas. Saya mungkin akan memfokuskan untuk beberapa distribusi saja yang sering kita pakai di di dalam dunia pendidikan gitu ya. Yang paling khusus itu biasanya adalah distribusi normal gitu ya. Distribusi eksponensial, chi-square itu mungkin nanti ada perkenalan sedikit, eksponensial, kemudian ada distribusi beta dan ada distribusi Weibull ya. Nah, ini adalah distribusi peluang yang bersifat kontinu gitu ya. Jadi dia karakternya kontinu gitu ya. Dan karena dia kontinu, perlu kembali lagi saya ingatkan untuk ekspektasinya ya. Jadi untuk variabel random atau pembacak kontinu, dia integral ya. Kita operasinya adalah menggunakan operasi integral ya. Kalau di diskrit kemarin kan kita menggunakan banyak sigma gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke karakter yang kontinu, yaitu menggunakan integral operasinya. Oke. Yang pertama adalah distribusi uniform kontinu, uniform atau seragam. Seragam artinya untuk semua kejadian distribusinya sama nilai peluangnya, makanya dikatakan seragam. Ya, ini agak sedikit menarik. Uniform ini ada dua macam, ada distribusi uniform kontinu, ada uniform diskrit. Ya, gambarannya kalau diskrit itu dia tapi polanya beda ya. Kalau di sini kan B dikurang A. Kalau diskrit dia seper N biasanya. Jadi fungsinya adalah bentuk seper N. Contohnya kayak peluang pelemparan dadu gitu ya. Dadu itu kan diskrit, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tapi setiap nilai peubah acaknya itu memiliki peluang yang sama, yaitu seper 6 gitu ya. Nah, karena sama makanya seragam gitu, uniform gitu. Jadi nilainya sama. Nah, di dalam distribusi kontinu, uniform juga ada, ya. Nah, di sini uniform itu dia menggunakan interval karena kontinu ya. Jadi karena kontinu maka dia ada intervalnya. Jadi interval tertutup di sini ya, bukan terbuka. Jadi sebuah peubah acak X yang terdistribusi pada interval A sampai B gitu ya, dikatakan mengikuti distribusi uniform, maka dia akan memiliki fungsi ini dia. Jadi fungsinya adalah fx titik 2 a, b gitu ya. A dan B-nya ini sebagai parameternya ya. Itu sama dengan seper B dikurangi A gitu ya. Ini peluangnya. Di mana X-nya ya pada interval A sampai B saja. Di luar itu nilainya 0 gitu ya. Nah, karena karakternya seperti ini kan fungsi dalam bentuk konstanta ya, fungsi konstan. Maka ya inilah dia. Grafik ini dia B. Ini salah ini ya, sorry. Ini harusnya seper ini. Sebentar. Kok B per A salah kalau B per A. Seper B dikurang A. Ini baru benar. Oke.
Nah, ini dia. Dan intervalnya kan dari A sampai B di sini ya. Dari A sampai B. Nah, dari A sampai B berarti bahasa lain dari distribusi uniform itu adalah persegi. Jadi distribusi fungsi peluang persegi. Persegi panjang ya. Persegi panjang, rectangle ya, bukan square ya. Jadi persegi panjang dia. Karena daerahnya itu dalam bentuk persegi panjang. Gitu ya. Dan memiliki sifat yang sama. Luas daerah ini berapa? Ya pasti dia sama dengan 1 gitu ya. Karena panjang dari sini ke sini ini kan panjang kali lebar ya. Kalau kita hitung luasnya panjang kali lebar. Ya luas persegi itu bisa kita hitung, ini taruh dipindahin sebelah sini aja lah. Nah, kita hitung luas perseginya ya. Luas persegi itu kan bisa kita gunakan panjang kali lebar ya. Panjang dikali lebar. Panjang kali lebarnya berarti kan B dikurangi A, gitu ya. Dikalikan dengan lebarnya 1/, itu kan. 1/B dikurangi, gitu ya. Ini pasti sama dengan 1. Dan ini bisa kita gunakan integralnya gitu ya. Kalau kita integralkan berarti kalau kita gunakan konsep peluang berarti kan integral dari A sampai B ya kan? Fx dx gitu ya. Nah, di sini kan berarti integral dari A sampai B, nah, fungsinya adalah 1/B dikurangi A. dx, gitu kan? Ini kan hasilnya adalah 1/B dikurang A. X, gitu ya. Dengan batasannya adalah batasnya dari A sampai B. Ini kan? Nah, ini kan tinggal disubstitusiin juga. Ini kan berarti 1/B. Nggak nampak saya, geser dulu. 1/B dikurangin A, kemudian dikalikan dengan B kurang A ya. Kan gitu dia ya. Dan ini akan sama dengan 1. Oke. Nggak ada masalah ya. Jadi fungsinya karena fungsi persegi panjang, maka nilai peluangnya kan harus sama dengan 1 jumlah totalnya. Berarti kan karena bentuknya persegi panjang, ingat integral itu kan sama juga menghitung luas ya. Berarti luas persegi panjang ini. Berarti ya panjang kali lebar gitu ya, pada prinsipnya kan gitu. Panjangnya adalah B dikurangi A, sedangkan lebarnya adalah 1/B dikurangi A. Sehingga kalau dikalikan pasti akan sama dengan 1. Nah, sedangkan secara teori peluang bisa kita hitung integralnya dengan rumus fungsinya. Integral dari A sampai B fx gitu ya. Fx-nya adalah ini 1/B kurang A gitu ya. Nah, oke. Baik. Nah, di sini nggak ada masalah ya. Nah, seperti biasa untuk distribusi fungsi kita akan mencoba mencari nilai rata-rata dan variansinya seperti apa. Ya. Nah, di sini kan dikatakan bahwa rata-rata rata-rata ya betul, rata-rata dari distribusi uniform itu adalah A tambah B per 2. Berarti kan ini kita mencari ekspektasinya ya. Berarti kan ekspektasi dari X dengan X-nya adalah fungsi uniform ya. Maka dia sama dengan kita gunakan integral dari A sampai B gitu ya.
X, Fx, gitu kan, dx. Nah, dari sini maka kita dapatin integral dari A sampai B, kemudian X, dilangsungkan aja nih ya, per B, dikurang A, dx. Itu dia ya. Kemudian tinggal diintegralin. Ingat yang seper B dikurang A itu kan konstanta, tinggal kita integral dari X-nya saja. Maka di sini sama dengan X pangkat 2 per 2 ya. B dikurangi A. Gini kan? Batasnya adalah dari A sampai B gitu ya. Oke. Tinggal disubstitusiin kan? Berarti apa hasil substitusinya? Ini kan berarti kan B kuadrat dibagi 2 dulu dah. Nah, kalau kita substitusiin kan berarti kan B dikurang A. Berarti kan dia sama dengan B kuadrat dikurang A kuadrat ya. Sorry. Oke. Sama dengan, nah tinggal diseranain ya, B kuadrat dikurangi A kuadrat itu kan bisa kita jadi difaktorin ya. B ditambah A dibagi 2 kali B kurang A, tutup kurung. Atasnya tinggal B ditambah A, kemudian dikalikan dengan B kurang A. Begitu ya. Nah, udah. Saling membagi nih kan, B kurang A-nya ya. Maka tinggal B per 2. Nah. Jadi ekspektasinya adalah B ditambah 2 dibagi 2 jadinya ya. Atau itu disebut dengan nilai rata-rata. Jadi kalau POBA acak itu berdistribusi uniform, maka nilai rata-ratanya bisa dipastikan dia sama dengan B ditambah A per 2 gitu ya. Untuk interval dari A sampai B gitu ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Pas. Alhamdulillah. Selanjutnya kita coba menghitung nilai variansnya. Bagaimana varians? Ini ya variansnya. Varians itu kan bisa kita gunakan. Saya agak lebarin sedikit sini. Oke, kita bisa mencari. Di situ dikatakannya B dikurang A kuadrat dibagi 12 gitu ya. Iya. Oh iya. Aduh. Iya ya, aduh. Sorry sebentar ini. X dikurangin mu. Saya baru mulai nih. Jam berapa ini? Oke, udah jam 5. Nah, tugas selanjutnya coba ini saya tinggal sebentar ini ya. Ini dikuadratin di sini. Nah, pakai rumus ini aja. Saya maunya pakai rumus ini untuk mencari varians ya. Varian itu kan sigma kuadrat ya, sigma kuadrat ya. Kok pangkat 1? Ada sigma kuadrat itu kan rumusnya sama dengan ekspektasi karena fungsinya sederhana ya. Jadi konstanta tinggi pakai rumus ini aja. Berarti dia sama dengan apa ini kalau diintegralin? Masih lanjut juga. Mana dia toolnya equation-nya? Berarti kan integral dari A sampai B
Ya. Di sini berarti kan dalam kurung X dikurangin mu. Mu-nya ini sebenarnya kan sudah ada ya, tapi nanti aja dimunculin terakhir aja. Kalau sudah diintegralkan gitu ya. Kuadrat dikali seper B. Ya sepernya nggak usah ya, langsung aja per B dikurang A ya. dx. Oke, coba silakan dilanjutkan ini ya. Nanti saya minta itu hasilnya untuk selesaikan di sini. Saya tinggal dulu sebentar ya. Ya, Pak. Ya, seperti biasa kami ada kewajiban untuk harus ceker dulu, ceklok. Kalau enggak nanti. Ya. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Pak Nur udah siap nih, Pak Nur. Aku udah headset ternyata dia colokannya dua, Pak. Dia ada yang untuk suara, satu lagi untuk anu. Pak Sudirman di mana, Pak Sudirman? Ini di depan, Bu, depan kamera. Siap, Pak. Catatnya. Irman. Sampai hari ini ya. Rame hari ini. Ini baru berapa kalau normal pilihan kalian muka Manur. Enggak dapat senyum-senyumnya ini masih di mana? Nanti kalau enggak Covid sendirian ini pas sendirian buahnya.